Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairani Putri dengan NIM 2105113477, kelas 1A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Jessi Alexander. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas materi mengenai perkembangan pendidikan, sekolah, dan kurikulum di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 9 masa. Yang pertama pada zaman purba, yang kedua pada masa Hindu-Buddha, yang ketiga pada masa Kerajaan Islam, yang keempat pada masa Portugis, yang kelima pada masa kolonial Belanda, yang keenam pada masa kedudukan Jepang, yang ketujuh pada masa kemerdekaan, yang kedelapan pada masa Orde Baru, dan yang kesembilan pada masa Reformasi. Kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut Paleolitis, yaitu kebudayaan lama atau tua. Sedangkan kebudayaan moyang bangsa Indonesia disebut Neolitis, atau kebudayaan baru yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tata masyarakatnya bersifat egaliter, yaitu tidak ada stratifikasi yang jelas. Masyarakatnya dipimpin oleh pemuka adat. Tujuan pendidikan saat itu adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Belum ada pendidikan formal, maka kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Masa Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan, yaitu pada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan yaitu ilmu sosial, ilmu eksakta yaitu ilmu perbintangan, dan ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan juga sebagainya. Pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan dan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks, dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana dan bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui kastanya masing-masing. Pada masa Kerajaan Islam, saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam.
Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih di kawasan pedalaman. Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya di Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri, pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada 476 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola, dan pendidikan di madrasah. Pendidikan di musola dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru ngaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan yaitu membaca Al-Quran dan fikih dasar. Pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus atau keagamaan, dan penghormatan tertinggi kepada guru. Santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan ilmu pengobatan. Sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Menurut Franciscus Xaverius, sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminarie. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani tersebut ada beberapa, di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Di Kabupaten Solor, Flores Timur, dia juga mendirikan semacam seminarie dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga penyelenggaraan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara sehingga usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda seperti ELLs, HCS, dan HIS. Sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum seperti MULO, HBS, AMS, dan pendidikan kejuruan. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi yang hanya sekolah sampai di Volksschule atau sekolah rakyat juga cukup beruntung.
Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, seperti tercatat dalam buku Haji Agus Salim tentang perang, jihad, dan pluralisme, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Ciri-ciri pendidikan zaman itu adalah minimnya partisipasi bagi rakyat hanya untuk bangsa Belanda dan putra golongan priai atau bangsawan saja. Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pendidikan kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan kemerdekaan antara lain, tahun 1908 Budi Utomo menjelaskan bahwa tujuan perkumpulan adalah untuk kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa. Yang kedua, tahun 1912 Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, tahun 1915 didirikan Trikora Darmo dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda hingga terwujudnya Sumpah Pemuda 1928. Yang keempat, tahun 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Yang kelima, tahun 1926 Muhammad Syafi'i mendirikan INS atau Indonesisch Nederlands School. Dari sini, pergerakan nasional melahirkan kesadaran mengenai pentingnya peranan pendidikan nasional dalam mempersiapkan kelahiran negara nasional. Ciri pendidikan nasional yaitu bersifat nasionalistik dan sangat antikolonialis. Yang kedua, berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Bangsa Indonesia berada pada kekuasaan pendudukan militerisme. Implikasinya dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Terdapat jenjang sekolah yaitu sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Pendidikan pada masa sesudah kemerdekaan. Jenjang pendidikan disempurnakan menjadi SMTP dan SMTA dan mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menginstruksikan agar membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Rancangan undang-undang yang dihasilkan yaitu Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, sejak PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat Pancasila. Pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Inpres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan. 6.000 gedung SD dibangun. 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000.
menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir atau pelari dan kurere yang artinya lintasan lari. Sedangkan secara istilah, kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kurikulum pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan dan kurikulum pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Kurikulum pra-kemerdekaan pada masa kolonial Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam kerja paksa. Penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Penjajah membentuk lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak keturunan ningrat, yang selanjutnya diproyeksikan menjadi pegawai rendahan. Pada masa kolonial Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, yang kedua sistem pendidikan Belanda, dan yang ketiga sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Tokoh-tokoh pendidikan tersebut antara lain Ki Haji Ahmad Dahlan mengembangkan Muhammadiyah dan Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan Taman Siswa. Kurikulum pada masa kolonial Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda di dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk ke dalam kurikulum. Kurikulum pra-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, di mana kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Kita akan membahas perkembangan kurikulum pasca kemerdekaan pada masa Orde Lama. Yang pertama tahun 1947 atau juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Bersifat politis yang mana terdapat perubahan orientasi dari pendidikan Belanda ke pendidikan nasional dan memuat 3 hal pokok yaitu daftar pelajaran, jam pelajaran, dan garis besar pengajaran serta mengutamakan watak dan juga karakter. Ini merupakan kurikulum pertama pendidikan di Indonesia yang diberlakukan sejak kemerdekaan. Kurikulum ini berorientasi politik dengan mengganti sistem pendidikan Belanda menjadi pendidikan asli buatan Indonesia. Melalui kurikulum inilah pertama kali Pancasila menjadi landasan dasar pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang pada tahun 1947 dan diaplikasikan pada tahun 1950. Karakteristik yang terlihat jelas pada kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini adalah pembentukan karakteristik bangsa dan menguatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat.
Nilai-nilai yang diterapkan melalui kurikulum ini adalah kesadaran berwarga negara, bermasyarakat, dan pembentukan watak sejalan dengan ideologi bangsa. Yang kedua yaitu tahun 1950 atau juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1950. Muncul karena tuntutan undang-undang dan relatif sama dengan Rencana Pembelajaran tahun 1947. Tahun 1952 atau juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1952. Lebih terinci dan penyempurna kurikulum sebelumnya, serta pada kurikulum ini satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum pada periode sebelumnya belum terfokus terhadap mata pelajaran lain selain pembentukan watak. Di periode ini beberapa aspek pun disempurnakan. Pada periode ini dibentuk silabus atau rencana pembelajaran dengan tenaga pendidik mengajarkan spesifik mata pelajaran kepada peserta didik. Tahun 1958 atau juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1958 merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya. 1964 atau Rencana Pembelajaran 1964 mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Menyempurnakan pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum pendidikan Indonesia pada tahun ini memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan akademik dan non-akademik pada jenjang sekolah dasar. Dengan tujuan tersebut, lahirlah program Pancawardhana, yaitu kelompok 5 bidang studi yang meliputi pengembangan moral, keprigelan atau keterampilan jasmani dan emosional. Kurikulum pasca kemerdekaan pada masa Orde Baru. Kurikulum 1968, perubahan kurikulum Pancawardhana menjadi Pancasila. Kurikulum pada tahun ini difokuskan pada pembentukan bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama, serta fokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selain menjalankan sistem pendidikan berjiwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar lain yang digunakan untuk kurikulum ini. Beberapa karakteristiknya meliputi arah kegiatan yang meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, dan pengembangan jasmani yang kuat dan sehat. Kurikulum 1975 menekankan kurikulum yang efektif dan efisien, terperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Banyak mendapatkan kritikan. Kenapa? Karena guru dibuat sangat sibuk menulis rincian apa saja yang ingin dicapai di setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini dipengaruhi oleh manajemen objektivitas yang mana muncul prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI atau pendidikan satuan pelajaran. Mengutamakan pendekatan proses atau proses skill approach, disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Peserta didik mengalami keterlibatan intelektual emosional di samping keterlibatan fisik di dalam proses belajar mengajar. Ciri dari kurikulum pada masa ini adalah fokus utama dititik beratkan kepada keahlian. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan mengaplikasikan metode pembelajaran dengan pengamatan, pengelompokan, diskusi, hingga pelaporan. Kurikulum 1994 dengan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum pada tahun ini merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya.
khususnya pada kurikulum tahun 1975 dan 1984. Pada periode ini, kurikulum pendidikan di Indonesia mendapat kritik karena dianggap beban belajar peserta didik yang terlampau berat. Pada periode kurikulum ini munculnya mata pelajaran baru seperti muatan nasional dan muatan lokal yang meliputi bahasa daerah, keterampilan, dan kesenian. Unsur-unsur yang membedakan sistem pendidikan ini dengan sebelumnya adalah pemilihan kompetensi yang sesuai minat peserta didik, pengembangan pembelajaran, dan proses evaluasi dalam penentuan keberhasilan. Kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau juga disebut dengan KBK, di mana peserta didik dipusatkan pada pengembangan kemampuan kompetensi. Kurikulum 2006 atau yang disebut juga dengan KTSP, disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Diluncurkan pada tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya. Perbedaan yang terlihat adalah adanya standar kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pada kurikulum ini tenaga pendidik dituntut dapat mengembangkan rencana pembelajaran secara mandiri dengan penyesuaian pada kondisi daerah sekolah berada. Kurikulum 2013 atau K13 atau juga disebut dengan Kutilas, untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang terbaru dan saat ini sedang diaplikasikan dalam pendidikan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki aspek-aspek yang menjadi pokok penilaian meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Di periode kurikulum ini terdapat beberapa mata pelajaran yang dirampingkan dan dikembangkan. Materi pelajaran tersebut meliputi ilmu pendidikan sosial, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Sedangkan mata pelajaran yang mendapat pengembangan adalah matematika. Kurikulum 2013 berbasis pada sikap, keterampilan, pengetahuan, serta dibutuhkan kompetensi, pemahaman akademik, sosial, dan manajerial.